Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama gue Stefanus Adianto di channel Nusamat. Nah, di kesempatan kali ini gue mau bahas sesuatu yang cukup menarik buat kita semua, khususnya pecinta pengguna kalkulator. Pernah nggak sih teman-teman ketika kalian lagi menggunakan kalkulator, kalian berpikir kira-kira bagaimana ya cara kerja kalkulator itu? Dalam arti konsep matematika seperti apa yang digunakan di kalkulator ini, sehingga hampir semua bilangan yang kita hitung di sini bisa dihitung dengan menggunakan kalkulator sampai taraf akurasi tertentu gitu ya. Nah, itu yang gue pengen bahas di sini. Jadi mungkin video ini akan gue bagi dua part gitu ya. Jadi untuk part yang pertama ini kita akan membahas dulu dengan konsep yang sederhana dalam matematika yang digunakan atau diterapkan di dalam penggunaan kalkulator. Nah, jadi sebenarnya salah satu konsep yang cukup mudah yang digunakan di dalam matematika penerapannya pada kalkulator adalah turunan ya. Buat teman-teman yang belum belajar, teman-teman nanti akan mendapatkannya kurang lebih di kelas 11. Jadi konsep turunan itu yang spesifik akan digunakan adalah tentang persamaan garis singgung. Jadi katakan misalkan kita punya grafik fungsi gitu ya, seperti ini. Kemudian let's say kita punya grafik seperti ini. Tuh. Nah, persamaan garis singgung adalah di suatu titik, katakan di suatu titik itu adalah x0 begitu. Maka persamaan garis singgung adanya di sini. Ya, dimana di sini untuk persamaan garis singgung di sini kurvanya kita sebut y sama dengan fx ya. Dari y sama dengan fx di x sama dengan x0 adalah ya sama y min y0. Ini persamaan garis biasa gitu ya, sama dengan gradien dikali x min x0. Bedanya apa di sini? Bedanya adalah kita punya syarat bahwa persamaan garis singgung itu harus punya hubungan dengan M, ini tidak lain adalah F aksen X. Jadi si gradien dari garis singgung itu tidak lain adalah turunan pertama dari si fungsi F, asalkan fungsinya diferensiabel ya atau bisa diturunkan di titik X sama dengan X0. Nah, kenapa konsep ini menjadi konsep yang penting bagi kalkulator? Karena sebenarnya kalau kita coba zoom out, zoom in lah ya, di bagian sini lah katakan. Kita zoom. Kurang lebih seperti ini. Maka kita akan punya ini katakan grafiknya garisnya begini, garis singgungnya ya, ini. Nah, kita ini x0. Kalau kita punya sebuah titik x di sini ataupun di depan ya, kita bisa melihat bahwa nilainya cukup dekat ya. Jadi di sini ada galat atau error yang cukup kecil. Asalkan kita mengambil titik si x ini tidak terlalu jauh dari x0 gitu. Ya. Jadi harusnya nilainya ada di titik yang berwarna biru di sini. Ini nilai aslinya fx gitu ya. Tapi karena kita mengaproksimasinya dengan garis singgung, ya yang warna merah saja nih, atau warna oranye. Ini terlihat. Nah, inilah yang merah. Nah, yang merah ini slightly melenceng gitu ya dari nilai aslinya. Tapi itu masih oke gitu kan. Karena kalau kita menghitung secara langsung akan susah.
Makanya kita melakukan yang namanya pendekatan hampiran itu atau aproksimasi terhadap nilai tersebut. Oke, sekarang kita kasih kasus realnya saja gitu ya. Atau misalkan saya mau menghitung ini. Akan dihitung akar 0,9. Nah, gimana caranya ngitung ini? Menurut kalkulator, akar 0,9 itu berapa? Kita cek. Ya, ada kalkulator di sini akar 0,9. Katanya 0,94868 dan seterusnya, kurang lebih gitu ya. Kita lihat dengan menggunakan konsep turunan, kita akan dapat nilainya seberapa teliti, seberapa akurat. Jadi caranya begini, kita pilih X0 sama dengan 1. Ya, cukup dekat dengan 0,9 gitu. Dan biasanya pemilihan titik yang menjadi X0 itu adalah titik yang kita bisa hitung dengan exact nilai fungsinya seperti apa. Kalau X0 seperti ini dan fx sama dengan akar x, maka saya akan punya f dari x0 ini tidak lain 1. Setuju ya semua? Dan sekarang kita akan menghampirinya. Jadi di sini kita punya y min y0 sama dengan m x min x0, di mana di sini m itu adalah 1/2 akar x0. Dari mana saya tahu itu? Ingat bahwa kalau kita punya fx sama dengan akar x yang adalah x pangkat setengah, maka kita akan punya turunan dari f adalah setengah x pangkat min setengah atau setengah atau 1/2 akar x. Gitu. Ya, jadi saya langsung saja di situ bahwa turunannya adalah 1/2 akar x0. Nah, sekarang kita substitusi y-nya di sini apa? Y-nya adalah yang kita ingin cari. Y0 di sini adalah ini fx0 yaitu 1. 1/2 akar x0. X0-nya di sini adalah 1. Dalam kurung x min x0. Nah, x-nya dalam kasus ini kita sudah tahu ya, kita ingin meninjau kalau dia 0,9. Oke, jadi kita punya y min 1 sama dengan setengah dikali minus 0,1. Oke, jadi di sini kita punya y sama dengan 1 dikurang 0,05. Betul ya? Atau tidak lain y adalah 0,95. Jadi kita dengan persamaan garis singgung mendapati bahwa akar 0,9. Jadi di sini kesimpulan kita akar 0,9 ini tidak lain adalah 0,95 versus menurut kalkulator 0,94868 ya tadi. Betul, 94868. Jadi cukup mendekati lah ya, 0,95 dengan 0,94868. Ya, walaupun tidak sebaik kalkulator. Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Kalau memang persamaan garis singgung ini tidak dapat menghampiri sebagus kalkulator, bagaimana caranya kalkulator bisa menghitung sedetail itu atau seakurat itu? Nah, caranya adalah begini. Kita memperumum, jadi tadi kita ingin memperakurat kita punya hampiran. Jadi kita punya awalnya begini. Itu. Atau saya langsung saja ganti f-nya di m-nya di sini dengan turunan.
Berarti saya punya Y sama dengan Y0 ditambah F aksen X0 kali X min X0. Nah, sekarang saya akan tambahkan dengan setengah F double aksen X0 dikali X min X0 kuadrat. Oke, saya perumum persamaan garis singgungnya sekarang jadi persamaan kuadratik, dan teman-teman nanti bisa cek sendiri kalau teman-teman mau cek di plot gitu ya, digambarkan. Ini persamaan kuadratnya menyinggung. Jadi ini persamaan bukan garis singgung tapi persamaan kuadrat fungsi kuadrat singgung. Kurang lebih begitu ya. Oke, di sini kita coba saja. Jadi di sini kita punya Y0 yang tadi 1. Di sini kita perlu catatan ya, tadi fx-nya adalah akar x, kemudian f aksen x ini adalah 1/2 akar x, dan kalau teman hitung lagi turunannya ini sama dengan setengah dikali min 3/2 x pangkat min 3/2. Jadi dipunya di sini min 3/4 akar x pangkat 3 gitu. Oke, jadi di sini 1/2 akar x0 nya saya langsung masukkan saja 1. Di sini 0,9 dikurang 1 ditambah setengah minus 3/4 akar 1 pangkat 3 dikali 0,9 min 1 kuadrat. Oke, di sini berarti 1/1/2 kali min 0,1 ditambah atau dikurang 3/8 kali 0,01. Begitu? Dan kita coba kalkulator di sini. Berarti 1 dikurang setengah dikurang 3/8. 1 dikurang setengah 3/8 kali 0,01 ya, tadi kita sorry itu 0,05 ya, jadi mungkin ini saya tulis dulu, ini 1 dikurang 0,05 dikurang 3/8 kali 0, ini sekitar 0,00375. Jawabannya 0,94625. Jadi kita dapat 94625. Jadi kalau kita bandingkan di sini, jadi akar dari 0,9 ini dihampiri oleh 0,94625 versus akar 0,9 ini dihampiri oleh tadi kita punya 94868 ya. Ya, cukup mendekati ya. Jadi sekarang kita punya ya 2 digit gitu ya. 2 digitnya dia sudah tepat gitu. Ya, mungkin kita kalau perlu cek mungkin pastikan tidak ada perhitungan yang salah ya untuk memastikan hal itu. Setengah. Ya, oke ya. Teman-teman mungkin kalau ada yang notice ada kesalahan hitung, teman-teman bisa chat di kolom komentar gitu ya. Apakah ada salah perhitungan? Tapi intinya di sini ya kita cukup bisa menghitung dengan baik.
kita bisa menghitung 2 digit di belakang koma gitu ya, sudah sama seperti yang di kalkulator. Nah, kalau kita ingin mendapatkan tingkat akurasi yang lebih tinggi, ya tentu saja kita harus menambahkan suku berikutnya ya pada persamaan singgung kita gitu ya. Jadi mungkin di sini ditambah sesuatu gitu ya. Nah, teman-teman mungkin ada yang banyak bertanya ya di sini, tahu dari mana dari mana sukunya harus ini gitu. Nah, ini akan jadi pertanyaan yang sangat menarik yang akan dibahas di video yang akan saya berikan di berikutnya. Ini terkait tentang yang namanya Dirac-Maclaurin atau Taylor. Ya, jadi ada 2 orang di sini, ada Maclaurin, ada Taylor ya. 2 orang ini pada dasarnya mempropos suatu teorema atau suatu tanda kutip rumus yang mirip gitu ya. Jadi ini terkait tentang bukan aproksimasi bahkan ya. Kita bisa menuliskan suatu fungsi f ini sebagai suatu deret, di mana deret itu adalah f n x0 x min x0 kuadrat, ini pangkat n per n faktorial. N-nya gerak dari 0 sampai tak hingga. Ya, ini adalah konsep yang muncul di perkuliahan yang mungkin untuk kebanyakan orang ini sangat abstrak, tapi ternyata kalau kita coba terapkan ini pada kalkulator, it's so real. Benar-benar dipakai di dalam kehidupan nyata. Jadi jangan berpikir bahwa matematika itu ketika mempropos suatu bentuk atau suatu rumus yang terlihat rumit, bukan berarti ini mereka tidak punya aplikasi sama sekali. Justru mungkin aplikasinya itu belum ditemukan, dan kalau ditemukan mungkin sangat praktis untuk bisa kita terapkan dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini cukup menarik daya minat kalian semua di sini untuk bisa mengulik kembali gitu ya. Mungkin di kehidupan sehari-hari ada konsep matematika apa yang ada di dalamnya. Stay tune dengan video gue yang seterusnya, dan see you on the next video. Bye bye.